Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika pertemuan pertama di kelas 9 semester 1. Materi kita yang pertama adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sebenarnya sudah pernah disinggung di kelas 7. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Yang pertama, pengertian bilangan berpangkat. Yang kedua, tentang notasi bilangan berpangkat. Akan dilanjutkan nanti dengan contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh soal bilangan berpangkat. Kemudian terakhir ditutup dengan soal latihan. Soal latihan bilangan berpangkat. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari beberapa bilangan yang sama, atau perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini perkalian angka 3 berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Nah, itu artinya banyak kita mengalikan bilangan tersebut, namanya adalah faktornya. Nah, bilangan berulang 3, 3, 3, 3, 3 ini disebut dengan pokok bilangan. Berarti angka yang berulang itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Banyaknya perkalian berulang tersebut disebut dengan banyaknya perkalian disebut dengan faktor eksponen. Maaf, disebut dengan pangkat atau eksponen. Disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini kalau ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat akan menjadi 3 pangkat 5. Di mana 3 adalah basisnya atau bilangan pokoknya, 5 adalah pangkat atau eksponennya. Nah, berikut kita masuk kepada notasi bilangan berpangkat. Kita masuk kepada notasi bilangan berpangkat. Notasi bilangan berpangkat. Atau yang kita kenal dengan bentuk umum bilangan berpangkat.
Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N sama dengan B, di mana A itu adalah bilangan pokok. N itu adalah pangkatnya, pangkat atau eksponen. B adalah hasilnya. Nah, Anda sekalian sudah paham dengan bilangan berpangkat dan bentuk bilangan berpangkat? Kemudian kita akan masuk kepada contoh-contoh soal bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh soal bilangan berpangkat, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat yang ada di dalam bilangan berpangkat itu sendiri. Sebab kalau kita akan menyelesaikan soal-soal di dalam bilangan berpangkat, kita harus hafal, harus tahu dengan sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, jika bilangan pokoknya sama, dipangkatkan dengan sebuah bilangan, perkaliannya akan menghasilkan bilangan pokoknya tetap, pangkatnya kita tambahkan. Berarti jadinya A pangkat N dikali A pangkat M akan sama dengan A pangkat N tambah M. Sifat yang kedua, masih bilangan pokok yang sama, apabila dibagi dia, pangkatnya yang berbeda, pangkatnya akan kita kurangkan. A pangkat N kurang M. Sifat yang ketiga, jika sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi dia dengan bilangan bulat, akan menghasilkan A pangkat N kali M. Jadi pangkatnya dikalikan. Yang keempat, apabila dua buah bilangan yang berbeda dikalikan dengan pangkatnya yang sama, akan menghasilkan A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang kelima, pembagian bilangan dengan pangkat yang sama akan menghasilkan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Yang keenam, bilangan berpangkat negatif akan menghasilkan 1 per A pangkat N. Yang ketujuh, bilangan berpangkat 0 hasilnya akan 1. Kita masuk ke contoh soal bilangan berpangkat. Contoh soal. Contoh yang pertama menggunakan sifat yang pertama. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5. Pokoknya sama-sama 2, pangkatnya berbeda, hasilnya akan menjadi 2 pangkat 3 tambah 5. Nah, 3 tambah 5 berapa? 8. Berarti 2 pangkat 8. Masih sifat yang pertama, 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 10. Berapa hasilnya?
3 pangkat 15. Pokoknya sama, pangkatnya yang dijumlahkan. Kita tetap mengambil pokok yang sama tersebut. Contoh soal yang kedua, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat yang kedua. 6 pangkat 3 dibagi dengan 6 pangkat 2. Nah, ini pokoknya sama-sama 6, pangkatnya yang berbeda, berarti pangkatnya dikurangkan. 6 pangkat 3 kurang 2. 3 kurang 2 berarti 1, berarti 6 pangkat 1. 1 boleh ditulis, tidak usah ditulis kalau 1, berarti jawabannya adalah 6. Contoh berikutnya, 5 pangkat 20 dibagi dengan 5 pangkat 15. Nah, berapa hasilnya? Iya, berarti hasilnya adalah 5 pangkat 20 kurang 15 adalah 5. 5 pangkat 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Jika sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti akan menghasilkan 3 pangkat 2. Kita pangkatkan lagi dengan 5 misalnya. Nah, ini pangkatnya akan dikalikan. Pokoknya tetap, berarti 3 pangkat 2 kali 5 akan menghasilkan 3 pangkat 10. Contoh yang keempat, sesuai dengan sifat yang keempat, 2 buah bilangan yang berbeda. 2 kali 3 dipangkatkan dengan 5. Berarti hasilnya nanti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini dia pokoknya berbeda, pangkatnya tidak bisa kita jumlahkan. Lanjut yang ke 5. Apabila 2 bilangan dibagi, 3 pangkat 8 dibagi dengan 3/5 dipangkatkan dengan 8. Berarti hasilnya nanti akan menjadi 3 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 8. Nah, yang keenam, contohnya 3 pangkat min 3. Pokoknya 3, pangkatnya negatif 3. Berarti akan jadi 1 per A pangkat N. Berarti A-nya adalah 3, pokoknya 3. Nah, karena dia min, dia akan menjadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, yang terakhir, berdasarkan sifatnya A pangkat 0, hasilnya 1. Berarti apapun bilangannya nanti, kalau pangkatnya 0, nilainya pasti 1. Contoh, 5 pangkat 0. Berapa jawabannya? 1. 100 pangkat 0. Berapa nilainya? Juga 1. Kemudian 1 miliar pangkat 0. Juga hasilnya 1. Tetapi bilangan pokoknya ini tidak boleh sama dengan 0. Bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, nanti hasilnya tidak akan terdefinisi. Nah, sudah selesai contoh-contoh soal untuk sifat-sifat bilangan berpangkat yang kita menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini masih contoh-contoh soal yang mendasar untuk pelajaran bilangan berpangkat. Jadi kita akan lanjutkan setingkat lebih sulit setelah ini. Belum latihan ya? Latihan. 1, gue kasih 10 soal ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal yang pertama, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5. Yang kedua, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2.
Soal yang ketiga, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. 7 pangkat 7 dibagi 7 pangkat min 2. 7 pangkat min 3 dibagi dengan 7 pangkat min 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Hasilnya berapa? 8 pangkat 2 dipangkatkan 3. Coba Ananda buat menjadi bentuk 2 pangkat N. Jadi ini pokoknya 8. Kita akan merubah menjadi pokok 2. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi 2 pangkat N? Nah, di sini Ananda akan menentukan berapa N itu akan sama dengan berapa. Soal nomor 8. Soal nomor 8, 5 per 6 pangkat 3. Berapa jadinya? Soal nomor 9, 25 pangkat min 2 akan menghasilkan 1/5 pangkat N. Nah, Ananda tentukan berapa N-nya sama dengan berapa. Soal terakhir nomor 10, 1000 pangkat 0. Berapa hasilnya? Anak-anak, materi kita sudah berakhir untuk hari ini. Jadi, sebelum Ananda mengerjakan soal-soal latihan yang ada di dalam soal ini, terlebih dahulu Ananda silakan menyalin dari awal pengertian bilangan berpangkat, notasi atau bentuk umum bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini wajib masuk ke dalam catatannya terlebih dahulu. Setelah itu baru kerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan ini. Kemudian Ananda semua harus melengkapi catatannya dengan bilangan berpangkat. Dari 2 pangkat 0 itu nilainya berapa? 2 pangkat 1 berapa nilainya? 2 pangkat 2 berapa nilainya? Dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian di dalam catatan Ananda juga harus dibuat 3 pangkat 0 sama dengan berapa? 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, sampai dan seterusnya. Lanjutkan dengan 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, 5 pangkat 0, 6 pangkat 0. Setelah itu baru Ananda mengerjakan soal-soal latihannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.